Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang bertanya mengapa kamu tetap bertahan menjadi seorang Katolik. Berikut 10 tawaran alasan mengapa saya tetap bertahan menjadi seorang Katolik. Katolik tahu bagaimana cara berpesta yang benar. Tak ada satu hari pun dalam gereja yang dibiarkan berlalu tanpa makna. Setiap hari ada nilai yang dirayakan dalam Ekaristi dan dalam doa harian. Mulai dari tingkat yang tertinggi, hari raya, pesta, peringatan wajib, peringatan fakultatif, dan hari biasa, semuanya dirayakan dengan penekanan nilai dan teladan. Kami tahu bagaimana merayakan hari. Katolik tahu bagaimana berkreasi dan mendidik. Banyak karya seni dan arsitektur yang fantastis selama berabad-abad, dari katedral hingga kapel, dari lukisan hingga patung yang kami banggakan. Kami memahami perlunya ekspresi artistik dan hubungan keindahan dengan ibadah. Kami sangat besar dalam pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Kami juga menulis literatur yang bagus dari para biarawan abad pertengahan yang melestarikan kata-kata tertulis untuk generasi berikutnya, hingga teolog Katolik besar seperti Santo Agustinus dan Karl Rahner, hingga penulis modern seperti Flannery O'Connor dan James Joyce. Kami tahu cara menulis. Singkatnya, Katolik tahu cara berkreasi dan mendidik. Kami tahu bagaimana melestarikan tradisi lebih dari agama apapun di dunia ini. Perayaan Ekaristi adalah contoh terbaik. Selain Ekaristi, masih ada tradisi yang kami lestarikan hingga saat ini. Seperti tanda salib, rosario, jalan salib, musik liturgi, dan arsitektur gereja. Semuanya kaya akan simbol dan makna. Dan karena perayaan Ekaristi itu sama di seluruh dunia, maka seorang Katolik memiliki rumah dimanapun ia berada. Kami tahu bagaimana melestarikan tradisi. Kami tahu bagaimana menderita. Kami mempraktekkan pengakuan dosa dan berharap mendapatkan belas kasih Allah di hadapan seorang imam yang juga adalah seorang manusia. Di mana lagi kalau bukan di Katolik, seseorang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, merangkul kerapuhannya di hadapan manusia lain, dan pada saat bersamaan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saat orang lain dengan begitu mudah dibebaskan Allah dari dosa-dosanya, kami tahu cara menderita saat memperbaiki kerusakan yang kami buat. Di hadapan manusia dan Allah, kami mengakui. Kami tahu cara berpasangan. Kami benar-benar mendapatkan pemahaman yang baik tentang pernikahan. Terlepas dari kontroversi dan perdebatan saat ini mengenai hak pernikahan sipil, kami memahami aspek spiritual pernikahan, menemukan yang sakral dalam komitmen kami, dan aspek spiritual dari realitas organik dari dua menjadi satu. Kami mengerti bahwa setiap pernikahan di dalam dirinya sendiri adalah komunitas orang-orang percaya. Singkatnya, kami tahu cara berpasangan. Kami tahu bagaimana menderita dan berpesta pada saat yang sama. Kami mengadakan prosesi pemakaman yang penuh makna. Dari perayaan pemakaman yang kaya akan makna hingga perayaan hari semua jiwa orang beriman. Kami tahu bagaimana cara bertemu dan menyapa kematian. Kami tahu bagaimana bertransformasi. Kami memiliki kapasitas yang terbukti untuk berubah dan tumbuh. Masih ingat ketika para uskup dulu menikah? Mungkin tidak, karena sudah berabad-abad yang lalu. Ingat kepala wanita kita ditutup dengan renda? Ingat misal Latin yang membelakangi umat? Ingat perubahan Vatikan kedua? Kami tahu bagaimana mengubahnya. Kami tahu bagaimana berbagi. Kami tidak percaya bahwa kami adalah satu-satunya yang diselamatkan. Terlepas dari mitos yang tersebar luas bahwa kami pikir kami adalah satu-satunya yang pergi ke surga, kami memiliki cukup kesadaran diri untuk mengetahui bahwa kami bukanlah sedikit orang yang terpilih. Katolik mengajarkan bahwa surga memiliki banyak ruang bagi semua orang yang berkehendak baik dan bagi semua orang
yang mempercayakan diri mereka pada pemeliharaan Tuhan. Kami tahu bagaimana berbagi. Kami adalah suara paling jelas tentang keadilan sosial di seluruh dunia dan bahkan dituduh sosialis. Kami menghormati karunia kehidupan dan menekankan martabat orang tersebut. Kami menolak aborsi dan hukuman mati bagi pembunuhan. Kami tahu kapan dan bagaimana bersuara. Dan yang terpenting, kami tahu bagaimana menopang diri kami sendiri dalam iman. Kami diberi makan oleh Ekaristi, tubuh dan darah Yesus sendiri. Betapapun wajah manusiawi gereja mungkin mengecewakan kami tetap dengan penuh semangat percaya akan kuasa Ekaristi yang memelihara kami setiap kali kami menerimanya. Tenggelam dalam misteri yang menjelma, kami tahu bagaimana menopang diri kami sendiri dalam iman. Saudara, apa alasanmu menjadi seorang Katolik?